Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Pertandingan Serie A antara Fiorentina dan Inter Milan hari ini harus dihentikan mendadak akibat insiden medis yang sangat mengejutkan, melibatkan gelandang Edoardo Bove. Setelah Bove yang berusia 22 tahun tiba-tiba pingsan di lapangan, ofisial pertandingan segera mengonfirmasi bahwa laga dihentikan. Kejadian ini membuat suasana menjadi tegang dan penuh ketegangan. Pertandingan ini akan dijadwalkan ulang di kemudian hari. Laga dimulai sesuai jadwal pada pukul 00 waktu Indonesia Barat dan awalnya berjalan normal. Kedua tim tampak bersemangat dan pertandingan berlangsung tanpa masalah pada 15 menit pertama. Namun pada menit ke-16 dunia sepak bola mendadak terguncang setelah gol Inter dibatalkan. Bove tiba-tiba terjatuh dan tak bergerak di tengah lapangan. Akibat insiden ini, pertandingan antara Fiorentina dan Inter Milan di Stadio Artemio Franchi harus ditunda dan akan dijadwalkan ulang untuk waktu yang akan datang. Semua orang kini menanti kabar baik mengenai kondisi Bove setelah kejadian yang menggemparkan ini. Berita terbaru menyebutkan bahwa Edoardo Bove telah siuman dan mampu berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Meskipun serangan epilepsi yang dialaminya sempat memicu kondisi kritis mirip serangan jantung, pemain muda berbakat ini kini dalam pengawasan ketat tim medis Fiorentina dan staf pelatih. Bove segera menjalani pemeriksaan CT scan untuk mengetahui kondisi kesehatannya secara menyeluruh. Rekaman video memperlihatkan momen menegangkan saat gelandang berusia 22 tahun itu tiba-tiba terjatuh pingsan setelah mengikat tali sepatunya. Dumfries dan Calhanoglu yang berada di dekatnya langsung menyadari situasi darurat dan segera meminta bantuan. Para pemain dari kedua tim terlihat sangat terpukul dan khawatir. Beberapa di antaranya tampak menangis histeris. Dengan mempertimbangkan jadwal kompetisi yang padat termasuk komitmen Fiorentina dan Inter Milan di ajang Eropa dan Piala Super Italia pada bulan Januari, maka pertandingan yang tertunda di Stadion Artemio Franchi kemungkinan besar akan dilanjutkan pada bulan Februari. Waktu ini dinilai paling memungkinkan untuk kedua tim guna menyelesaikan sisa pertandingan yang terhenti pada menit ke-17 akibat insiden yang dialami oleh Edoardo Bove, seperti yang diungkapkan oleh Sky Sport. Rumor transfer Nico Paz ke Inter semakin santer. Inter sedang mencari cara untuk meremajakan skuad mereka dengan mendatangkan pemain muda berbakat. Marco Barzaghi mengungkapkan bahwa Inter sangat tertarik untuk mendapatkan Nico Paz, pemain berusia 22 tahun yang tampil mengesankan bersama Como. Nico Paz yang memiliki kemampuan bermain sebagai gelandang tengah maupun penyerang serba bisa, pernah dipanggil timnas Argentina dan mendapat dukungan dari Lionel Messi. Ia merupakan produk dari Akademi Real Madrid yang memiliki opsi untuk membeli kembali pemain ini. Inter telah memulai kontak dengan pihak Como dan dalam jangka panjang, Nico Paz diproyeksikan sebagai pengganti Calhanoglu di lini tengah. Kehadiran Piero Ausilio dalam acara amal Fondazione Pupi di Como menunjukkan keseriusan Inter dalam mengejar pemain ini. Investasi pada Nico Paz sudah mendapat persetujuan dari Oektri, investor utama Inter. Dalam daftar panjang rumor transfer yang melibatkan Inter Milan, Paulo Condo di La Repubblica juga menyebut nama Keith Smith.
pemain muda kelahiran 2006 dari AZ Alkmaar yang sangat diminati oleh BP Marotta. Inter Milan memang telah berhasil memperkuat lini tengah dengan mendatangkan Zielinski secara gratis, namun lini depan masih menjadi pekerjaan rumah. Kebijakan klub untuk mengutamakan pemain muda berbakat sejalan dengan visi pemilik baru. Marotta memiliki kesempatan untuk memanfaatkan situasi ini dengan merekrut pemain muda berpotensi tinggi. Bainu Gittens dari Dortmund misalnya adalah pemain muda berbakat yang nilai jualnya terus meningkat. Namun jika kesepakatan dengan Dortmund sulit tercapai, Kees Smit dari AZ Alkmaar bisa menjadi alternatif yang menarik. Pemain kelahiran 2006 ini memiliki potensi besar dan belum banyak dikenal oleh publik. Gelar Scudetto musim 2023-2024 menjadi kado perpisahan Suning Group sebagai pemilik Internazionale Milano. Ketidakmampuan konsorsium asal Cina tersebut melunasi utangnya yang jatuh tempo ke perusahaan manajemen aset dari Amerika Serikat, Oaktree Capital Management, membuat Inter mesti dipindah tangankan. Presensi Oaktree sebagai pemilik baru memunculkan sejumlah perubahan di tubuh klub, khususnya pada aspek manajerial. Beberapa figur kepercayaan Oaktree seperti Alejandro Cano dan Catherine Ralph resmi masuk ke dalam jajaran direksi. Sementara Giuseppe Marotta yang sebelumnya menjabat sebagai Chief Executive Officer atau CEO Sport pada era Suning Group, kini juga mengisi kursi presiden klub yang lowong usai Stefan Zhang angkat kaki. Perubahan-perubahan tersebut diharapkan Oaktree sanggup membuat Inter menjadi entitas yang lebih baik secara teknis maupun non-teknis. Oaktree sadar capaian Nerazzurri bersama Suning Group selama beberapa musim terakhir begitu menggembirakan. Lautaro Martinez dan kolega berhasil menggamit 2 Scudetto, 2 Coppa Italia, dan 3 Supercoppa Italia serta menembus final Liga Eropa 2019-2020 dan Liga Champions 2022-2023 kendati harus menelan pil pahit kekalahan. Keinginan untuk meneruskan performa apik itu tercermin dari kepercayaan perusahaan berlambang pohon oak tersebut kepada sosok-sosok penting lain seperti Javier Zanetti, wakil presiden klub, Piero Ausilio, direktur teknis, Dario Bacin, wakil direktur teknik, sampai Simone Inzaghi, pelatih yang sampai saat ini masih bercokol di tubuh klub. Meski tetap mempertahankan nama-nama penting yang selama ini membidani kesuksesan klub, Oaktree sudah berulang kali mengungkapkan kalau mereka tak akan meniru cara kerja Suning Group, utamanya dalam urusan perekrutan pemain. Bukan rahasia lagi kalau dalam 5 musim terakhir kepemimpinan Suning Group, Nerazzurri lekat dengan kebiasaan merekrut pemain gratisan, baik yang berusia matang atau veteran. Hakan Calhanoglu, Edin Dzeko, Henrik Mkhitaryan, Andre Onana, Mehdi Taremi, Markus Thuram, dan Piotr Zielinski merupakan contoh realnya. Ajaibnya, ramuan Tokchar Inzaghi membuat nama-nama tersebut bisa memberi kontribusi signifikan bagi klub. Presensi Calhanoglu dan Mkhitaryan seolah tak tergantikan di lini tengah. Sementara Thuram melejit jadi tandem sehati Lautaro di lini serang. Kebijakan mencomot sosok gratisan mustahil ditanggalkan begitu saja oleh Oaktree. Selayaknya Suning Group yang menyematkan syarat yaitu gratis tak peduli berapapun usia sang pemain, Oaktree juga punya limitasinya sendiri. Paling santer mereka ingin merekrut pemain-pemain dengan usia di bawah 25 tahun. Dengan maksud meremajakan pasukan tempur Inter yang kian menua, keputusan tersebut sangatlah wajar. Musim 2024-2025 ini saja, rata usia skuad Nerazzurri menyentuh angka 29,3 tahun alias yang tertua di Serie A. Selain itu, Oaktree juga bernafsu mereduksi beban gaji klub yang begitu tinggi. Per musim 2024-2025, fulus yang mesti dikeluarkan Inter untuk mengupah para pemainnya
mencapai 142,5 juta euro. Lagi-lagi, nominal tersebut adalah yang paling masif di Serie A. Jika Suning Group berfokus pada target-target jangka pendek, OEK3 seakan ingin memberitahu Interisti bahwa mereka juga menyasar sustainability club untuk jangka panjang, khususnya terkait perekrutan pemain yang berdampak pada aspek bisnis dan teknis.